Dari informasi emiten kita beralih ke update penutupan bursa saham hari ini atau IHSG pada penutupan sesi pertama, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 0,27% ke level 6.909,23. Adapun 237 saham mengalami kenaikan, 309 saham mengalami penurunan, dan 237 saham stagnan atau tidak berubah. IHSG tadi pagi dibuka di level 6.954 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 6.971. Adapun saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi atau top gainers antara lain, yang pertama ada BRMS yang naik 2,53%, ada Aman Mineral naik 3,25%, Cuan naik 1,79% dan Toba yang mengalami peningkatan 2,68%. Sementara dari sisi top losers ataupun saham-saham mengalami penurunan terdalam, antara lain ada BMRI yang mengalami penurunan 2,66%, ada BBRI mengalami penurunan 1,34%, MBMA turun 2,17% dan Bumi turun 2,52%. Sementara dari pergerakan sektoral, ada konsumsi non-primer yang naik 1,17%, infrastruktur naik 0,31%, transportasi dan logistik mengalami penurunan di 0,97% dan industri mengalami penurunan 0,8%. Kita beralih ke TechBiz pemirsa. Apple tengah menguji modul kamera khusus pada mobil Formula One untuk dokumentasi film F1 The Movie. Modul ini memanfaatkan sensor 48 MP dari iPhone 15 Pro dan prosesor A-series dimenapkan dalam bodi berukuran dan berat sama seperti kamera siaran F1 standar agar tak mengganggu aerodinamika mobil. Apple tengah menguji modul kamera khusus pada mobil Formula One untuk dokumentasi film F1 The Movie. Untuk memenuhi standar visual film layar lebar, modul ini dilengkapi firmware iOS khusus yang mendukung perekaman video proses log format lossless ideal. Untuk color grading dan sinema profesional menggantikan kodek siaran langsung yang biasanya digunakan pada kamera broadcast F1. Kamera ini telah diuji di sirkuit sepanjang musim 2023 dan 2024 dengan kemampuan menahan kejutan, suhu tinggi, getaran intens, dan beban aerodinamis ekstrim melebihi spesifikasi teknis kamera siaran bawaan mobil F1. Karena regulasi F1 melarang penggunaan transmisi nirkabel saat balapan, Apple menciptakan aplikasi iPad khusus yang terhubung via USB-C ke modul kamera. Aplikasi ini digunakan untuk kontrol parameter penting seperti frame rate, shutter angle, white balance, serta fungsi start and stop rekaman langsung dari pit lane. Pengembangan kamera F1 ini diklaim memberikan inspirasi langsung dari fitur baru di iPhone, termasuk dukungan proses lock dan workflow color grading berbasis ASIS, meningkatkan kapabilitas perekaman profesional pada perangkat konsumen Apple terbaru. Kamera segenggam berbasis iPhone ini menjembatani kebutuhan film sinematik dengan kendaraan balap profesional, memberi dokumentasi POV sejati tanpa mengorbankan performa mobil, sebuah terobosan bagi produksi film olahraga otomotif di masa depan. Apple membuktikan kemampuan inovatif dengan menciptakan perangkat kamera profesional dari komponen iPhone, memungkinkan rekaman berkualitas sinema langsung dari mobil F1. Modul ini bukan hanya peningkatan teknis, tapi juga menunjukkan potensi integrasi teknologi konsumen ke dunia sinema dan otomotif, menempatkan Apple di posisi unik antara film, hardware, dan balapan elit dunia. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Microsoft menawarkan pembaruan keamanan Extended Security Updates gratis untuk pengguna Windows di 10 hingga 13 Oktober 2026. Meski dukungan resmi berakhir pada 14 Oktober 2025. Sebelumnya, opsi ini hanya tersedia lewat program berbayar sebesar $30 Amerika Serikat per tahun bagi pengguna pribadi dan harga mulai $61 Amerika Serikat untuk bisnis. Microsoft menawarkan pembaruan keamanan Extended Security Update gratis untuk pengguna Windows 10 hingga 13 Oktober 2026. Meski dukungan resmi berakhir pada tanggal 14 Oktober 2025, pengguna pribadi bisa mendapatkan ISO gratis dengan mengaktifkan fitur Windows Backup yang menyinkronkan pengaturan dan file pengguna lewat akun Microsoft serta OneDrive.
Namun jika melebihi kuota gratis 5 GB, diperlukan tambahan langganan cloud. Selain backup cloud, pengguna dapat menebus 1000 poin Microsoft Reward untuk masuk ke program ESU gratis. Poin ini bisa diperoleh melalui aktivitas harian di ekosistem Microsoft seperti pencarian Bing, pembelian, dan tantangan harian. 3 opsi telah disiapkan: aktivasi Windows Backup, Redeem Point Rewards, atau bayar $30 Amerika Serikat untuk akun lokal. Pergeseran arah ini memangkas biaya pembaruan dan beri fleksibilitas bagi pengguna yang belum siap migrasi. Mulai Juli 2025, Windows 10 akan menampilkan enrollment wizard di setting atau lewat notifikasi untuk mengaktifkan ESU. Saat ini fitur ini diuji di pengguna Windows Insider dan akan tersedia global pada Agustus 2025. ESU gratis memberikan pembaruan keamanan hingga 13 Oktober 2026 untuk konsumen. Untuk bisnis, program berbayar menyediakan masa hingga 3 tahun tambahan. ESU hanya mencakup security update, tidak ada fitur baru atau perbaikan non-keamanan. Microsoft menyebut kebijakan ini sebagai jembatan bagi pengguna yang belum siap migrasi ke Windows 11, sambil mendorong pengguna akun Microsoft dan integrasi layanan cloud. Statistik menunjukkan Windows 10 masih digunakan oleh 53% pengguna PC global, hingga kesempatan ini memberikan waktu transisi lebih aman. Dengan 3 opsi pendaftaran ESU, pengguna Windows 10 mendapatkan waktu transisi aman selama 1 tahun ekstra hingga Oktober 2026. Kebijakan ini memberikan ruang untuk migrasi yang lebih terkendali, sambil menjamin keamanan data dan perangkat tetap terupdate. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.